Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. 3 hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kita memperingati hari Paskah, di mana Paskah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa beberapa kejadian di dunia ini, beberapa kejadian di negeri ini, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, segala kutuk, segala penyakit, segala virus yang ada di dunia ini boleh diangkat bersama Tuhan Yesus, boleh dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau memuji nama Tuhan kita, dan kita mau memuliakan nama Tuhan kita, bahwa mujizat pasti ada, mujizat pasti terjadi untuk negeri ini, mujizat pasti terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelumnya sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kita percaya mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dalamlah kita menyembah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang bebaskanku. Pulihkan jiwaku, Yesus, Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban penebusan yang Engkau perbuat di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat korban darah-Mu, korban tubuh-Mu yang telah Engkau serahkan, rela mati di atas kayu salib. Namun ada kuasa yang membangkitkan, seperti apa yang telah Engkau janjikan. Engkau mati dan Engkau akan bangkit kembali. Dan hari ini Tuhan, kebangkitan-Mu membawa kami sebuah pengharapan yang nyata, pengharapan yang baru akan merubah cara segi hidup kami Tuhan. Kami minta supaya penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas ibadah ini dan para pendengar, para pemirsa yang saat ini sedang mengikuti online. Tuhan, Kau menjamah mereka masing-masing di rumah, supaya berkat-Mu turun atas rumah tangga, keluarga, masing-masing yang ada di rumah Tuhan yang saat ini tinggal. Kami yakin, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tak terbatas Tuhan. Dan sekarang waktunya kami hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pengurapan dan iluminasi daripada Roh Kudus sendiri yang akan memberikan bagi kami, menuntun supaya firman-Mu akan lebih mudah untuk ditangkap, diterima. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah online ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, 3 hari lalu kita telah memperingati Jumat Agung, dan pada hari ini kita boleh memperingati bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Ini satu kemenangan yang sangat luar biasa, sebab di sepanjang sejarah tidak ada manusia sehebat apapun mati mampu untuk bangkit kembali. Tidak ada saudara, tidak ada. Mereka hebat, mereka mati, tapi mereka tidak bisa bangkit kembali. Hanya tinggal nama-nama yang dikenang
oleh setiap orang-orang yang menang, yang bisa mati dari daging, bangkit oleh karena Roh Kudus. Dan pagi hari ini, mari saudara kembali kita akan mengutip di dalam firman Tuhan apa yang sudah menjadi perintah bagi setiap kita orang yang percaya hidup yang menurut kehendak Tuhan. Karena di sepanjang sejarah Paskah, kisah kematian dan kebangkitan terus menerus dikumandangkan setiap tahun. Tetapi adakah perubahan demi perubahan makna dari kebangkitan setelah kematian Yesus itu terimpartasi di dalam hidup kita? Karena dosa manusialah yang seharusnya manusia ini berpisah dengan Allah. Dan yang seharusnya manusia ini menerima penghukuman yang seberat-beratnya. Oleh karena itu upah dosa adalah maut. Namun karena kasih Tuhan mau rela turun ke dunia ini. Dia turun ke dunia sebagai manusia sama seperti kita. Ketika dia ditombak dia merasa pedih. Ketika dipukul dia merasa sakit. Sama seperti kita. Namun karena ketaatannya, dia harus menyerahkan nyawanya, dia harus menyerahkan hidupnya demi dosa-dosa Anda dan dosa saya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan kebangkitan Yesus akan memberi spirit, semangat bagi kita, bagi manusia yang percaya kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa Yesus bangkit? Ditulis dalam Alkitab, saudara. Alkitab ini sebenar-benarnya ditulis oleh pewahyuan para nabi. Dia mati, dia bangkit. Ketika murid-murid Yesus pada setelah hari Sabat menjelang fajar, mereka ingin datang. Mereka datang ke kubur Yesus. Dan ada gempa bumi yang begitu dahsyat. Malaikat berdiri dan berkata kepada murid-murid Yesus, kepada Maria Magdalena, Yesus sudah bangkit. Pergilah katakan kepada murid-muridnya. Kebangkitan ini merupakan satu bukti bahwa Yesus mati dan bangkit kembali. Yesus mati, dia hidup kembali. Ini satu bukti pernyataan, saudara, membawa sebuah kemenangan agar setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia juga akan mengalami kemenangan-kemenangan. Bukan kabar bohong, bukan pernyataan bohong, tapi benar apa yang dilakukan, yang terjadi pada Yesus adalah benar-benar terjadi. Dan pada saat itu juru kuncinya sedang ketakutan, bingung. Tidak pernah ada kejadian orang mati kemudian tidak ada di kuburnya. Ternyata bangkit, saudara. Ternyata bangkit. Dan malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Dan dia memberi pengharapan kepada setiap kita. Kemenangan yang sesungguhnya, saudara, terjadi bukan sebatas ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita dibaptis. Bukan sebatas itu. Tapi kita mempunyai pengalaman-pengalaman. Sebuah perubahan-perubahan hidup. Ketika saudara percaya kepada Yesus, percaya bahwa semerah apapun dosamu, semerah kirmisi sekalipun dosamu, akan Tuhan ampuni seputih salju. Dia memberikan hidupnya, dia menyerahkan nyawanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemenangan itu terjadi di saat manusia mengalami
sebuah transformasi. Kemenangan terjadi ketika manusia mengalami sebuah transformasi hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Karena ini adalah dasar, ini adalah prinsip kebenaran. Supaya manusia ketika mengalami transformasi hidup, kebangkitan hidup, itu ada sebuah perubahan, semakin berubah, semakin lurus jalannya. Tuhan inginkan hidup kita mengalami sebuah transformasi. Saudara, transformasi itu seperti mimbar ini, saudara. Sebelum mimbar ini saya pakai untuk berkhotbah. Ini mungkin berasal dari hutan yang tidak memiliki harga. Tapi ketika pindah dari hutan dari tangan seorang ahli dan masuk ke toko, menjadi sebuah mimbar. Yang tadinya mungkin orang tidak mengira bahwa ini harganya mempunyai nilai jual. Dan sekarang bisa dipakai untuk berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Ini namanya mengalami sebuah transformasi. Nah, Tuhan menghendaki supaya di dalam kebangkitan Kristus, sebagai orang percaya juga mengalami transformasi hidup. Mengalami sebuah perubahan yang dulunya seorang pendosa berubah menjadi seorang pendoa. Amin, saudara. Mungkin saudara dulu ada yang malas-malasan. Ketika memiliki kebangkitan hidup, tidak lagi malas hidupnya, tapi rajin, kerja keras. Kalau dulu mungkin orang itu suka menyebalkan, menyebalkan di mana-mana, bosan nih. Tapi karena ada sebuah transformasi hidup, perubahan hidup, jadi menyenangkan, saudara. Inilah makna kebangkitan daripada Yesus. Supaya kebangkitan dari kematian menjadi sesuatu yang hidup bawa dalam hidup kita. Supaya mana kebangkitan Yesus hidup di dalam hidup kita. Percuma kalau kita pergi ke gereja, tapi kita tidak mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Dan kita harus bertanggung jawab, saudara, atas hidup kita. Karena ingat, upah dosa itu maut. Dosa adalah dosa. Bukan sekedar masalah, saudara. Dosa adalah dosa. Dan dosa itu adalah musuh utama Allah. Karena jangan melawan dengan Allah. Melalui apa? Saudara masih berbuat dosa. Kalau saudara sudah hidup dalam perubahan demi perubahan, sesuatu perubahan yang baru di dalam hidupmu, itu jaga, itu pelihara. Terus kita mengalami perubahan kepada perubahan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita dengar, itu perlu, karena itu sebagian itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, lakukan. Apakah saudara sudah melakukan? Kalau saudara melakukan firman Tuhan, saya percaya hidupmu akan diberkati. Hidupmu akan diberkati. Di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24, di sana saudara bisa membaca sendiri. Kunci bagaimana kita bisa mengalami sebuah kebangkitan, yaitu kita bisa menerima. Di dalam firman Tuhan saya cuplik dalam Efesus 4 ayat 21 mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Banyak orang itu yang hanya bisanya menuntut, menerima, tapi tidak mau memberi. Apa yang harus kita berikan kepada bangsa ini? Bukan kita meminta kepada bangsa ini. Sebagai manusia yang sudah berubah, mengalami sebuah perubahan yang baru, mengalami transformasi yang baru, kebangkitan yang baru, kita harus bisa menerima. Kita harus bersyukur. Amin. Kita harus bersyukur. Orang yang bisa menerima keberadaan orang lain, ia akan puas. Iya, enggak cuma nuntut ya. Tapi apa yang kita berikan? Ya. Sebaliknya kalau orang menuntut, saudara pasti akan kecewa.
Orang kalau sudah kecewa apa? Suka ngambek, putus asa, gosip. Percuma saudara. Yesusmu bangkit, Yesusmu hidup, Tuhanmu bangkit, Tuhanmu hidup. Saudara harus hidup, saudara harus bangkit, saudara harus mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan bukan hanya sekedar perubahan, tapi benar-benar sampai orang lain mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kita juga harus menanggalkan manusia lama kita. Kita yang dulu sudah percaya kepada Yesus, kita mati, kita dibaptis, kita bangkit, kita hidup. Hidup lama kita, cara hidup lama kita harus kita tinggalkan. Setiap orang yang datang kepada Yesus harus rela menanggalkan manusia lama. Saudara yang ada di rumah, sudahkah saudara meninggalkan manusia lama? Saudara hidup dalam kedagingan, tidak mau memikirkan dengan perkara-perkara yang di atas, hanya perkara-perkara yang dimu. Ingat, perkara yang di bumi ini ngengat dan karat, akan memakannya habis saudara. Benar saudara, bisa habis lenyap kalau kita melihat saat-saat ini. Berapa banyak orang yang kaya-kaya, uangnya tidak bisa menolong ketika terjangkit kena virus COVID-19. Lari kemana? Mati pun tidak ada yang ngurusi saudara. Di rumah sakit gak ada yang nunggu, gak berani dan dilarang oleh pemerintah. Saudara, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Inilah makna kebangkitan Yesus. Agar setiap orang percaya, anak-anak Tuhan mengalami perubahan demi perubahan. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus rela meninggalkan cara hidup lama kita. Ya. Dulu mungkin cara hidup kita itu egois. Ya, dengan adanya saat-saat ini kita harus gotong royong. Kita mau turun, kita mau bersama-sama. Ya, kita mau sama-sama menolong satu dengan yang lainnya. Bangsa ini sedang minta, sedang memohon supaya kita sama-sama saling menolong, saling memperhatikan. Dan ini adalah sifat Yesus. Yesus memiliki kasih. Karena itu dia mau menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang berdosa. Buat apa Tuhan melakukan hal ini? Kita mesti bersyukur. Kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Karena saudara, manusia lama kita itu seringkali menghambat berkat-berkat Tuhan. Bukan berarti berkat diukur hanya sebatas materi saudara. Saudara bersuka cita, saudara bebas dari kecelakaan, saudara dipelihara Tuhan dalam rumah tanggamu, diberi sukacita, damai, sejahtera, rukun. Itu berkat saudara. Dan kadang-kadang berkat di dalam penderitaan itu pun bukan seolah-olah bukan datang dari Tuhan. Tuhan izinkan penderitaan itu datang. Tapi Tuhan punya rencana supaya kita menyadari, kita bertobat. Seperti bangsa ini ketika saat-saat ini sedang mengalami wabah, paparan, penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Kita percaya ada waktunya akan berlalu. Segala sesuatu ada waktunya kata Tuhan. Saudara percaya itu. Saudara harus bangkit, punya roh, ya, punya semangat. Saudara yang sedang mengalami saat ini tertimpa dengan paparan COVID, kalau saudara berserah kepada Tuhan, saudara tidak merasa bahwa segala sesuatunya saudara seolah habis perkara, dunia ini seolah-olah runtuh, saudara akan semakin tenggelam dalam penyakit saudara. Tapi ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara berharap kepada Tuhan, kebangkit Tuhan sanggup menghidupkan dan memulihkan penyakitmu dan menyembuhkan engkau. Imunmu akan bertambah menjadi kuat di dalam nama Yesus. Kita percaya, amin. Ada sebuah pernyataan, ada sebuah kebangkitan ketika saudara mengalami paparan sakit. Lawan COVID-19 dengan semangat percaya, berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan lakukan. Tidak ada yang mustahil yang bagi Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan hal itu. Kita tidak berhenti sebatas sebagai orang percaya.
tapi kita boleh melakukan sesuatu baik. Kebaikan demi kebaikan. Ketika saudara menanam kebaikan, maka saudara akan memperoleh apa yang saudara perbuat. Ketika engkau menabur apa yang engkau tabur, saudara akan menuai apa yang engkau tabur. Kita percaya semua apa yang telah kita lakukan, dan segala sesuatu apa yang akan tuai itu tergantung apa yang kita tabur, saudara. Mari hari-hari ini semangati roh kita, bangkit roh kita. Jangan saudara hanya mendengar. Saudara seharusnya membawa kabar kebaikan, bukan kabar COVID-19. Itu menakutkan. Tapi saudara bawa kabar kesembuhan. Siapa yang mampu menyembuhkan? Hanya kuasa Yesus. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menolong engkau, menyembuhkan engkau dari COVID-19 dan apapun paparan virus-virus yang lain yang sedang menghinggapi engkau di dalam nama Yesus saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Bangun iman saudara. Ketika saudara membangun iman, maka akan tumbuh imunmu, kesehatanmu. Sudahkah saudara mengalami perubahan demi perubahan? 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah lakukan itu di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kubur. Dia hidup, dia menang. Dia memberikan perubahan hidup terhadap setiap kita, setiap saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kebangkitan Yesus membawa perubahan setiap kita. Biarlah perubahan saudara Tuhan akan pakai menjadi alatnya. Perubahan Anda akan berdampak bagi bangsa. Perubahan Anda akan berdampak bagi keluarga dan bagi orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama akan akhiri dengan doa. Satu pujian kita akan menyanyikan. Pujian bersama dengan WL dan Singer. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini, hari-hari yang sedang dihadapi oleh semua dunia, semua orang. Mereka merasa takut, krisis terjadi karena dampak COVID ini yang begitu luar biasa. Tapi kami sebagai orang percaya, kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Sebab Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan, dan izinkan kami untuk datang sekali lagi menyembah Engkau. Kami naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Engkau gunung batu kekuatan kami Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkaulah gugu dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkaulah gugu dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
bersamaku. Hanya Kau perlindunganku Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kaulah guguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari bersama-sama sebelum kita akan mengakhiri tayangan ini, kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Syukur kepadamu ya Bapa, jika dalam kesempatan seperti ini Engkau masih memberikan kami hembusan nafas yang baik. Kami minta supaya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang menikmati dan sedang menyaksikan tayangan ini. Bapa, di hari-hari ini dunia penuh dengan rasa ketakutan. Tetapi kami mengingat bahwa kebangkitan-Mu Tuhan akan memberi pengharapan bagi kami. Dan paparan COVID-19 tidak mampu, tidak sanggup untuk masuk ke dalam rumah tangga kami. Kami percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami tolak, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan sebelumnya kami mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpuji nama-Mu Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang di rumah katakan amin. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great